Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Shalom duta-duta Injil, shalom. Katakan shalom. Berkat Tuhan melimpah sepanjang bulan Agustus. Katakan amin. Yang diberkati Tuhan boleh bangkit berdiri. Kasih sapa kanan kiri depan belakang. Katakan aku tahu kamu diberkati Tuhan. Sepanjang bulan Agustus berkat Tuhan melimpah. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian setiap kita duta-duta Injil. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Yes, haleluya. Katakan merdeka. Katakan merdeka. Yuk sama-sama kita mulai ibadah ini dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami percaya Roh-Mu sudah hadir di tempat ini Tuhan. Siap melawat setiap hati yang rindu. Waktu pujian dan penyembahan kami naikkan, atmosfer surgawi mengalir. Kami mengalami Tuhan di tempat ini. Waktu hadirat Tuhan melawat setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang datang putus asa Tuhan Yesus satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Mujizat-Mu terjadi. Kami sepakat segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami usir, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan kepada jiwa kami, apapun yang terjadi, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan dan kami memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menari melompat untuk kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Woo! Jesus. Boleh bertepuk tangan di atas kepala, come on. Duta-duta Injil, come on. Let's go. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Come on, say, Lord, you are good and your mercy forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, say, people, people from every nation and tongue. Come on, yo, sama-sama. We worship you, oh hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, oh hallelujah. We worship you, oh, 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 oh. You are Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy endures forever. Come on, say, people, people from every nation and tongue. Mari bersama, we worship you, oh hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Oh hallelujah. We worship
People from every nation and tongue. Come on. Duta-duta Injil, we worship you. Oh hallelujah. 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 We worship you for who you are. Oh, oh, oh. Oh hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. Woo! You are God, Jesus. Sorakan haleluya. Sorakan amin. Mari terus memuji Tuhan. Setiap suku, kaum dan bahasa, kita bersatu untuk Indonesia. Katakan amin. Boleh bersama lambaikan tanganmu. Katakan dirgahayu bangsaku, dirgahayu Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nyanyi haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Bersama nyatakan, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Lagi dari awal, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat. Besar mulia Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Katakan haleluya. Haleluya, memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya. Haleluya, memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka. Serukan. Oh, oh, oh. Lagi. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus ku bersyukur, aku bersuka dari selamanya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Amin. Aku bebas. Hey. Sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Amin. Hey. Sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Amin. Berapa banyak yang datang dari Pulau Sumatera, boleh lambaikan tangan. Horas. Dari Jawa ada. Sulawesi, Manado. Yes, Papua. NTT semuanya sujud menyembah Tuhan. Kita Indonesia bawa kemuliaan buat Tuhan. Ayo mari semua nyanyi haleluya untuk Raja kita. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Oh, oh. Haleluya, ku memuji-Mu. Hey. Aku bebas. Hey. Sorak haleluya, ku bersuka
di atas kepala duta-duta Injil, come on. Hey. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari bersama nyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, yes. Mari maju. Lagi dari awal katakan, mari, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Sekaranglah waktunya, say. Mari maju. Bersama-sama nyatakan, ku kan bangkit, amin. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut. Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja, Raja. Hey, haleluya. Dahsyat Kau Tuhan, luar biasa. Ayo bersama nyatakan, mari kita semua say. Untuk menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya, amin. Mari maju. Yuk sama-sama lompat. Ku kan bangkit, amin. Ku kan bangkit, yes Lord. Sampai setiap lutut bertelut. Yesus, Raja segala raja, dialah Raja, dialah Raja. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Setiap lidah mengaku, lutut bertelut bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yes Lord. Ku kan bangkit, come on. Ku kan bangkit, amin. Sampai setiap lutut bertelut. Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan. Oh Lord, dialah, lebih lagi oh. Ku kan bangkit, oh. Ku kan bangkit, yes Lord. Sampai setiap lutut bertelut. Raja segala raja, dialah Raja, dialah Raja, Raja, yes. Dialah Tuhan, Tuhan. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Oh, boleh bersama angkat kedua tanganmu. Wow, duta-duta Injil, come on, angkat kedua tanganmu. Kedua tangan ini siap untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami menjadi terang dan garam di negeri kami.
Terima kasih Bapa, bertahta, bercahaya atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terlalu dahsyat, terlalu ajaib Engkau Tuhan. Oh Lord Jesus, we thank you Lord. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Oh Jesus, I have faced many mountains, into trials and shed many tears. When I look around and it all seems hopeless, I won't fear, I won't fear. I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang memegang kendali. Katakan amin. When my heart feels anxious, it's your voice that calms every storm. When I find myself crying all through the night, you remind me, I'll be still and know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know you are God. You are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know.
You're God and I'll be still and know. Lagi katakan, I'll be still and know. Yes, percaya Bapak Ibu, selalu ada harapan. Masih ada Tuhan yang memegang kendali. Yes, you are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Be still and know. I'll be still and know. Know you are God. You're right here with me through all my troubles. I'll be still and know. Yes, you are the light and rest for my soul. You're God and I'll be still and know. Jesus, I'll be still and know. I'll be still and know. Oh, kami percaya Tuhan. Segenap hati kami katakan, oh, I'll be still and know. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Terus sembah Dia, terus ucapkan syukur yang terbaik. Oh Jesus, oh Lord. Terlalu dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Oh, ajaib, mulia, perkasa Engkau Tuhan. Oh Lord. Naikkan ucapan syukur yang melimpah dari hatimu kepada Tuhan. Yes Lord, yes Lord, Jesus. Hari ini kami declare Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang membuka jalan, Engkau Allah yang memulihkan setiap kami. Yes Lord. Yes Jesus. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan di tempat kudus-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Yes Lord. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Yes Lord, yes Lord. Dahsyat perbuatan-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Mulia, mulia Engkau. Koratakan naralabaya shande. Oh Lord, Kau baik Tuhan, Kau setia, Kau selalu baik Tuhan. Oh Lord, oh Lord. Aleluya, aleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku. Yes God.
lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, pertolonganku. Yes, God. Kaulah harapan. Ayo sekali lagi jemaat saja. Ku pandang wajah-Mu, oh. Jangan lepaskan, oh. Kaulah harap yang percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Yes, Lord. Ku pandang wajah-Mu, oh. Terlalu dahsyat Engkau Tuhan, menolong setiap kami, oh Lord. Ayo lebih lagi duta Injil, angkat kedua tangan-Mu, ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari tempat maha tinggi, oh. Jangan lepaskan, oh. Dalam Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan, Kaulah harapan, oh. Dalam hidupku. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Come on. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja. Dan dipuji, oh. Datanglah kerajaan-Mu, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ayo jemaat saja tepuk tangan di atas kepala. Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan, lawat Indonesia. Hujan pertobatan terjadi, revival terjadi, amin. Seluruh bumi, yes. Kasih tepuk tangan sorak-sorai, lebih dahsyat. Woo! Kemuliaan bagi Tuhan, amin. Kau Raja. Dipersilakan hambanya Bapak Pendeta LZ Raprap. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah seluruh bumi
kemuliaan Tuhan. Seluruh bumi pemuliaan-Mu. Ayo sekali lagi nyatakan. Oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, Jesus. Hey. Kita berdoa. Bapa di surga, kini kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, layakkanlah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biar hamba-Mu diperlengkapi untuk mengajarkan pengajaran firman-Mu kepada umat-Mu yang kini duduk mendengarkannya. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua agar melalui pemberitaan firman ini, Tuhan berbicara kepada kami masing-masing dalam hati kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka surat Galatia. Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Kita akan baca seluruh pasal itu, tapi kita bagi dua. Kita baca dulu perikop yang pertama, ayat 1 sampai 14. Mari kita baca gantian. Saya baca ayat 1, saudara bersama-sama baca ayat 2, gantian sampai dengan ayat 14. Saya baca menurut Alkitab terjemahan baru edisi 2. Sudah siap? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi kutegaskan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tak lagi menuruti kebenaran lagi? Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Lagi pula aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Itu bagian pertama. Besok hari apa? Jangan bilang Senin saya tahu. Besok kita memperingati proklamasi kemerdekaan bangsa kita.
Nah, coba simak Galatia pasal 5 ayat 1. Kalimat kedua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Berarti ada merdeka yang sungguh-sungguh dan merdeka yang tidak sungguh-sungguh. Nah, merdeka yang sungguh-sungguh itu yang mana? Ya, yang diuraikan di sini. Yang Rasul Paulus maksudkan dengan merdeka yang sungguh-sungguh adalah merdeka dari hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena di saya selalu salah di situ kalau ngomong cepat-cepat, Galatia selalu jadi Gatalia. Tapi masih lumayan, ada pengurus gereja kami dulu. Kalau baca hukum Taurat, marilah kita mendengar 10 perintah Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Kelurahan pasal 20. Ayo. Apa yang terjadi di Galatia? Begini, Paulus memberitakan Injil di jemaat Galatia dan berdirilah jemaat di Galatia. Tahu-tahu ada orang-orang Kristen asal Yahudi yang datang mempengaruhi orang-orang Kristen di Galatia itu. Kok tumben pas. Mereka bilang begini, kamu harus sunat dulu. Dan itu yang buat Paulus marah. Paulus bilang, kalau kamu sudah Kristen tapi sunat dulu, itu bukan Injil yang kuajarkan. Itu Injil yang lain. Mari kita baca itu pada pasal 1 ayat 6 sampai 9. Tolong ditayangkan. Pasal 1 Galatia. Ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seseorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Bayangkan. Sampai-sampai Paulus bilang, terkutuklah. Seorang rasul loh. Semarah-marahnya gak mungkin terkutuk kan? Saya pendeta, saya marah-marah pun tidak mungkin. Terkutuklah engkau. Bahkan kita lihat lagi dalam pasal 5 ayat 3 tadi. Dikatakan dalam ayat 3, sekali lagi katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya. Sesungguhnya ayat 2, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau sudah dibaptis, sudah jadi Kristus, Maaf ya, tadi malam saya kurang tidur. Saya batuk dan kerongkongan, saya gatal dari tadi malam. Saya garuk dari luar, hilang juga pagi ini. Nah, Paulus bilang, sunat adalah tanda dari taat kepada hukum Taurat. Jadi kalau seseorang sunat, dia harus menaati seluruh hukum Taurat. Dan kalau seorang hidup di hukum Taurat, dia tidak lagi hidup dalam anugerah. Karena siapa yang taat pada hukum Taurat, dia mengupayakan agar dia dibenarkan karena hukum Taurat. Dan kalau dia mengupayakan agar dia dibenarkan karena hukum Taurat, maka dia lepas dari anugerah.
Dan seperti Paulus punya teologi tentang hukum Taurat, Paulus bilang hukum Taurat tidak mungkin membuat kita benar. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus bilang siapa yang menyunatkan dirinya, dia harus menaati seluruh hukum Taurat. Tapi siapa yang hidup dalam Kristus, dia dibenarkan karena anugerah. Itu yang Paulus mau katakan kepada jemaat di sana. Tidak berarti bahwa hukum Taurat tidak punya makna. Apa fungsi hukum Taurat menurut Paulus? Kira-kira begini, menurut Paulus, hukum Taurat itu adalah penyangga agar dunia yang telah rusak ini tidak hancur. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini pasti akan hancur, binasa. Tapi Tuhan tidak mau dia binasa. Tuhan mau agar dia selamat. Lalu Tuhan punya rencana untuk penyelamatan dalam Kristus. Nah, sampai genap waktunya Kristus datang, hukum Taurat diberikan. Supaya dunia ini gak makin rusak. Ngerti gak sih? Saya punya ilustrasi gini. Rumah kami di kampung kami itu dibangun oleh kakek saya, opa saya. Rumah itu lantainya tanah, tiangnya kayu. Dindingnya papan. Nah, ketika semua anak-anak dari bapak ayah kami sudah merantau keluar, rumah itu sudah mulai ambruk. Rumah itu sudah condong miring. Lalu bapak kami menulis surat. Bapak kami maksudnya ayah kami, bukan bapak kami di sana gitu. Lalu ayah kami nulis surat kepada kami. Ayo kita renovasi rumah. Buat kami itu rumah pusaka ya. Rumah yang turun-temurun menjadi rumah keluarga besar. Jadi semua anak cucu harus bertanggung jawab. Terus kami berunding. Gak punya waktu, gak punya duit. Jadi kami harus kumpul sedikit demi sedikit. Jadi kami perkirakan kurang lebih 3 tahun lagi baru pekerjaan renovasi mulai. Lalu papa bilang, jadi bagaimana? Nah, supaya rumah itu jangan rubuh, disangga. Di apa? Ya sangga. Ditopang. Ya Anda ngerti lah apa yang saya maksud. Disangga sampai tepat waktunya baru renovasi mulai. Nah, hukum Taurat itu penyangga. Dia menyangga agar dunia nggak rusak total. Sampai Kristus datang. Pekerjaan pembaharuan itu dimulai dalam Kristus. Ya udah kalau nggak ngerti. Jadi bagi Paulus, hukum Taurat itu hanya penyangga ya. Sambil menunggu agar renovasi dunia ini terjadi dalam Kristus. Itu teologi Paulus tentang hukum Taurat. Jadi pada tahun 2007, pekerjaan renovasi dimulai. Begitu pekerjaan renovasi dimulai, dipancangkanlah tiang baru, beton. Apakah penyangga itu masih dibutuhkan? Kalau ditanya jawab kenapa? Penyangga itu tidak dibutuhkan lagi. Gitu yang Paulus punya maksud. Hukum Taurat tidak berlaku lagi. Bukan tidak berlaku lagi dalam artian isinya, bukan. Tapi yang tidak berlaku lagi adalah sebagai fungsi untuk pembenaran.
Ini kuliah 1 semester loh. Jadi Paulus tidak mengatakan hukum Taurat itu jelek, ya? Tidak. Bagi Paulus hukum Taurat itu baik. Tapi manusia tidak bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Kita tidak bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Rumah kami itu tetap rumah lama kalau tidak dibaharui. Sekarang rumahnya udah mulai rusak lagi sih, gitu. Jadi bagi Paulus, ketika orang-orang Galatia mau disunat lagi, Paulus bilang apa? Kamu di luar anugerah. Dan bukan itu yang Paulus ajarkan. Paulus bilang dulu kamu berlomba untuk berhidup dalam anugerah. Kenapa sekarang kamu jadi begini? Maka Paulus mengeluarkan statement yang menurut etika kurang sopan. Paulus bilang, jadi kalau yang ngajak kamu itu sunat, mendingan kebiri aja sekalian. Tadi ada kata kebiri kan? Ayat berapa ayo? Cari aja sendiri. Itu yang Paulus sangat keras ya. Sampai Paulus seolah-olah mengucapkan ucapan yang kurang sopan. Itu berarti apa? Kesesatan itu sangat mengganggu dia. Dia bilang, bagi orang yang menghasut kamu untuk disunat, kebiri aja sekalian. Tanggung kalau sunat. Habisin. Baru kemudian Paulus sampai kepada dampak dari kemerdekaan itu. Paulus bilang apa? Kamu memang telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Jadi Paulus bilang begini, memang kamu sudah merdeka dari hukum Taurat. Tapi tidak berarti bahwa karena sudah merdeka dari hukum Taurat, lalu berdosa saja. Seolah-olah Paulus mau bilang begini, ini tafsiran saya. Seolah-olah Paulus bilang begini, hukum Taurat mengatakan jangan mencuri. Sekarang kita bebas dari hukum Taurat itu. Apakah itu berarti mencuri terus? Tidak. Hukum Taurat mengatakan jangan berzinah. Lalu Paulus mengatakan hukum Taurat, kita sudah merdeka dari hukum Taurat. Apakah itu berarti bahwa kita berzinah terus? Dan seterusnya. Paulus bilang tidak. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Pasti orang bertanya. Ya. Pasti orang bertanya. Jadi merdeka yang sungguh-sungguh, sekali lagi ayat 1. Kita sungguh-sungguh merdeka kalau Kristus memerdekakan kita. Jadi sekali lagi merdeka yang sungguh-sungguh adalah merdeka dalam Kristus. Berarti merdeka yang tidak sungguh-sungguh adalah merdeka di luar Kristus. Nah, lalu Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu mempergunakan kesempatan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi kalau kamu saling menggigit, saling menelan, saling membenci, maka kamu salah. Pasti itu menimbulkan pertanyaan.
Pasti orang Galatia bertanya, apa maksudnya Paulus mengatakan itu? Kalau kita sudah bebas dari hukum Taurat. Tapi kenapa kita masih harus tetap hidup layani dalam kasih? Maksudnya apa? Kalau orang Betawi tanya Paulus, maksud lo? Maka sekarang kita pindah ke bagian kedua. Ayat 16. Perikop kedua. Perhatikan. Kata pertama Paulus bilang apa? Maksudku ialah. Iya kan? Karena pasti ada yang tanya, maksud lo? Makanya Paulus jawab, maksudku ialah hiduplah. Kita baca gantian lagi ya. Ayat 16 sampai 26. Maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi di perikop kedua, bagian kedua Paulus menjelaskan apa maksudnya. Kalau kita telah bebas dari hukum Taurat, tapi kita masih harus tetap taat. Paulus seolah-olah mau mengatakan begini, hukum Taurat isinya tetap berlaku. Tapi inti hukum Tauratlah yaitu kasih. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan hukum Taurat intinya dua kan? Mengasihi Allah, sambung, dan mengasihi sesama. Jadi dalam perikop kedua ini intinya Paulus bilang begini. Saya tetap tidak mencuri, tapi motifnya beda. Kalau dulu saya tidak mencuri karena hukum memaksa saya begitu. Maka sekarang saya tidak mencuri karena Roh Kudus yang mendorong saya. Karena saya punya kasih. Aku bengong sih. Jadi saya tidak mencuri, ya kan? Itu tetap hukum Taurat kan, isi hukum Taurat kan? Tapi motifnya beda. Dulu saya tidak mencuri karena itu dipaksa oleh hukum Taurat. Tapi sekarang saya tidak mencuri karena saya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu intinya gitu. Makanya di situ Paulus bikin dua daftar. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kita baca ayat 19 tadi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora. Saking panjangnya dia tambah dengan dan sebagainya. Artinya Paulus katakan banyak-banyak itu hanya contoh. Anda masih bisa bikin daftar yang panjang lagi tambahan. Berludah-ludahan, bergigit-gigitan. Bertendang-tendangan. Bermaki-makian. Tambah aja sendiri.
Tapi kalau orang dipimpin oleh roh, yang keluar ialah buah roh. Kasih, masa gak hafal sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gak pakai dan sebagainya. Saya cari buku tafsiran. Kenapa perbuatan daging Paulus pakai dan sebagainya. Kok buah roh Paulus gak pakai dan sebagainya. Saya bongkar semua buku tafsiran. Gak ketemu. Terpaksa saya tafsir sendiri. Dan tafsir saya bilang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Tafsiran saya bilang begini, 9 aja belum tentu kita bikin semua, apalagi dan sebagainya. Iya kan? 9 itu aja belum tentu ada pada kita semua, apalagi dan sebagainya. Tapi kalau yang jahat, nggak cukup, tetap ada dan sebagainya. Lalu perhatikan, ya, kenapa untuk daging Paulus pakai kata perbuatan daging, tapi untuk roh dia pakai buah. Saya kayaknya udah pernah khotbah itu di sini deh. Ya Bapak ini ngangguk, berarti pernah dengar kan, betul kan gitu. Kenapa Paulus pakai perbuatan daging telah nyata, yaitu bla 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 dan sebagainya. Tapi untuk buah roh dia tidak pakai perbuatan roh, tapi dia pakai terminologi buah roh. Kalau ini ada tafsirannya di buku. Perbuatan daging telah nyata. Artinya yang jahat itu langsung bisa terjadi. Anda mau bersinah langsung terjadi. Anda mau berantem langsung terjadi. Tapi kalau buah proses. Ya kan? Apakah mangga berbuah langsung manis? Enggak. Mulai dulu dengan apa yang kecil sekali itu, apa namanya itu? Putik ya. Ada yang bilang pentil ya, pentil. Udah manis belum? Belum. Tapi itu 100% buah mangga, ya kan? Lalu seringkali orang salah baca. Orang seringkali mengatakan buah-buah roh. Enggak. Coba periksa. Paulus tidak mengatakan buah-buah roh. Buah roh. Dalam bahasa Yunani-nya juga ditulis dalam bentuk singular. Bukan plural. Jadi itu 9 buah atau 1 buah? Itu 1 buah. Sebenarnya buah roh ialah kasih. Itu yang dikatakan di perikop sebelumnya kan? 8 yang lain itu ciri dari kasih. Makanya di 1 Korintus 13 yang terkenal, Paulus mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Di Korintus 8 yang lain jadi ciri. Di Galatia semua disatukan. Jadi buah roh ialah kasih. 8 yang itu ciri dari kasih. Bukan buah-buah roh. Buah pohon mangga ialah mangga. Titik. Di dalam mangga itu ada bijinya, kelopaknya, airnya, manisnya dan sebagainya.
Tidak mungkin buah pohon mangga ialah mangga, jeruk, pisang, nanas, cabai. Itu pohon rujak. Jadi untuk mencapai 8 yang lain itu proses ya. Tapi startnya itu kasih. Kalau kita sudah hidup dengan Kristus, nomor 1 di dalam diri kita ada kasih. Walaupun kasih itu masih belum lemah lembut, masih berproses untuk lemah lembut. Masih berproses untuk jadi penguasaan diri. Masih berproses untuk sukacita dan seterusnya. Tapi itu proses. Tapi itu nanti lain kali kalau saya khotbah lagi. Tapi kembali ke topik kita, merdeka. Makanya seorang penafsir mengatakan begini, Galatia 5 ini mengatakan merdeka dari apa dan merdeka untuk apa. Kita merdeka dari hukum Taurat dan dari dosa, tapi kita merdeka untuk hidup dalam kasih. Untuk hidup dalam saling melayani. Nah, yang menarik adalah, mana catatannya? Kok hilang sih? Oh ada. Yang menarik adalah Paulus secara sengaja atau dengan sadar menyebut beberapa hal. Mari kita periksa itu pada ayat yang ke-14. Eh 15. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menekan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ternyata Paulus ulang itu di ayat yang ke-26. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya mau tanya, besok kita memperingati kemerdekaan kita 81 tahun. Apakah saling menggigit, saling menelan, saling mendengki? Ada. Di negeri Konoha ini. Saya suka dengar orang negeri Konoha. Kali lalu saya bahkan saya tanyakan, ada yang tahu nggak arti Konoha? Saya akhirnya baca di YouTube juga dikatakan Konoha itu kepanjangannya adalah Kingdom of Nepotism, Oligarchy, and High Ambition. Katanya. Setelah kita 81 tahun merdeka, kenapa masih ada saling menelan, saling menggigit, saling membinasakan? Kenapa? Karena kalau per teks bacaan hari ini, karena kita belum sungguh-sungguh merdeka. Saya tidak menganalisisnya secara politik ya. Saya memakai istilah Paulus. Mengapa terjadi? Itu berdasarkan ciri yang dikatakan di sini. Itu berarti bahwa kita belum sungguh-sungguh merdeka. Karena itu marilah yang harus mengalami sungguh-sungguh merdeka itu siapa? Ya kita. Karena kitalah yang hidup dalam Kristus.
Orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah orang yang telah hidup dalam Kristus. Dan tidak apa sih maksud saya? Dan dia tidak mungkin saling menelan, saling menggigit, tapi saling melayani. Itu yang dikatakan Paulus. Jadi kuncinya adalah merdeka yang sungguh-sungguh adalah merdeka yang tidak berarti berbuat sesuka hati. Tapi kita berbuat sesuatu karena dipimpin oleh Roh. Kalau ada Roh Kudus di sini, gak usah ada aturan. Mengapa di negeri kita ini tetap ada hukum, tapi saling menelan terus? Bahkan agak politis sih. Bahkan penegak hukum pun bisa menyalahgunakan hukum. Karena apa? Karena lebih taat pada hukum, tapi bukan karena Roh Kudus dalam hati. Dan kalau orang taat kepada hukum, ada saja celah untuk melanggar hukum. Kenapa lampu merah saya stop? Karena saya dipimpin oleh Roh. Kalau saya taat pada hukum, ada polisi saya taat. Gak ada polisi, merah, hijau, kuning punya arti beda. Kalau ada Roh Kudus dalam hati saya, kalau ada kasih, merah artinya stop, hijau artinya jalan, kuning artinya hati-hati. Kalau tidak ada polisi, merah artinya jalan, hijau artinya tancap, kuning artinya zigzag gitu. Nah, karena itu sebagai orang-orang Kristen di Indonesia ini, ayo. Apakah itu pejabat ataupun rakyat biasa. Marilah kita merefleksikan bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh merdeka. Dan merdeka itu kuncinya ada di buahnya. Kasih, sukacita, dan seterusnya. Nanti lain kali saya urai, saya elaborasi satu demi satu. Karena itu, apakah Anda sungguh-sungguh merdeka? Periksalah apakah Anda punya buah roh. Saya mau tutup dengan cerita. Sebelum saya pindah ke Jakarta, saya pendeta di kota Ternate. Saya pernah cerita itu di sini juga deh. Apa sih yang saya belum pernah cerita sini? Saya kan udah banyak sekali khotbah di sini, hampir seluruh ilustrasiku sudah kuuraikan di sini semua gitu. Sebelum saya pindah ke Jakarta, saya pendeta di jemaat di kota Ternate. Kota Ternate itu pada umumnya orang Kristen adalah pejabat dan pegawai. Bukan penduduk asli, karena Maluku Utara mayoritas Islam ya. Kecuali di Halmahera. Ini kota Ternate. Jadi ada seorang kepala kantor. Begitu saya serah terima dengan gembala sidang sebelumnya, rapat pertama ada majelis lapor saya. Pak Pendeta, Bapak ini sudah 3 tahun tidak pernah ke gereja. Saya tanya kenapa? Karena Bapak ini tersinggung dengan khotbah pendeta yang saya gantikan. Jadi karena dia tersinggung dengan khotbah pendeta yang saya gantikan itu, dia tidak pernah ke gereja lagi selama 3 tahun. Terus saya bilang, nanti saya kunjungi. Salah satu hari Sabtu, saya kunjungi dia. Nah, halaman rumahnya itu luas, rumah dinas kan jadi halamannya luas. Ada banyak pohon mangga. Jadi begitu saya sampai, dia lagi nyapu daun mangga. Ada banyak daun mangga berguguran di halamannya. Dia lagi nyapu. Saya berdiri di pagarnya lagi tertutup. Selamat sore Pak, saya pendeta baru di sini. Tahu jawabnya apa? Gitu.
Dia cuma gitu. Saking kesalnya sama pendeta. Padahal saya punya khotbah tidak menyinggung dia. Tapi saya bilang saya mau ngomong sama Bapak. Boleh. Dia buka pintu tapi dia nyapu terus. Dia nyapu kan maju gini. Jadi saya di belakang dia. Dia maju satu langkah, saya ikut gitu. Terus saya ingin mencairkan suasana. Saya bilang, aduh mangga Bapak bagus ya. Rimbun, subur. Saya pikir dengan memuji dia senang. Tahu gak dibentak saya. Rimbun apaan, subur apaan. Yang penting buahnya. Ternyata mangga itu sudah 7 tahun tidak berbuah-buah. Jadi selama ini dia panen daun doang. Tapi rupanya di Maluku sana itu ada semacam keyakinan. Kalau kurang ajar sama pendeta kualat gitu. Jadi akhirnya dia taruh sapunya. Ayo masuk Pak, duduk ngobrol. Setelah duduk minum teh saya bilang, Pak saya tidak mau tahu apa yang terjadi antara Bapak dengan saya yang saya gantikan. Saya orang baru, mari kita mulai baru. Tahu gak itu hari Sabtu ya. Besok hari Minggu dia gereja. Masuk gereja, saya khotbah. Dari mimbar saya lihat, Bapak itu duduk paling belakang. Puji Tuhan. Begitu selesai khotbah, salaman di pintu, semua orang salaman, dia duduk terus. Saya tanya ada apa lagi ini? Begitu terakhir dia salaman saya, dia bilang begini, aduh khotbah Bapak bagus. Dalam hati saya, memang bagus sih gitu. Tapi begitu dia bilang, khotbah Bapak bagus. Langsung saya semprot. Yang penting buahnya gitu. Dalam hati saya satu-satu kan. Kemarin saya puji mangganya, dia bilang, yang penting buahnya. Sekarang dia puji khotbah saya. Saya bilang, yang penting buahnya. Jadi Anda telah mendengar khotbah saya hari ini. Yang penting, amin. Bapa di surga, pengajaran firman telah hamba-Mu sampaikan dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, dan talenta yang Tuhan berikan. Biarlah Roh Kudus menumbuh kembangkan setiap pemahaman, setiap pengertian, setiap wawasan yang diterima oleh setiap orang pada saat ini. Sehingga itu menjadi berkat bagi masing-masing kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta LZ Raprap sudah memberkati Gereja Duta Injil Kuningan City. Pada ibadah raya yang pertama Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Puji Tuhan, yang diberkati katakan amin. Siap menabur katakan yes. Siap berbuah katakan yes. Haleluya. Mari bersama kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersama kita berdoa, rekan-rekan yang bertugas dipersilahkan. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam gereja kami. Ajar kami untuk menabur yang terbaik Tuhan. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati. Pasti diurapi apa yang kami tabur. Pasti akan kami tuai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat menabur dengan sukacita. Sambil kita menabur ada pengumuman tambahan yang akan saya sampaikan, yaitu penyerahan anak usia 0 sampai 12 tahun akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 di GDI Kuningan City pada ibadah raya yang pertama pukul 10.30. Bagi orang tua yang akan menyerahkan anak-anaknya masih ada kesempatan, silahkan daftarkan putra-putri Bapak Ibu di sekretariat gereja atau di setiap counter ibadah baik di GDI Kuningan City maupun di GDI Mall Ambassador. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman sepekan melalui multimedia dan setelahnya mohon bersiap-siap, kita akan diberkati dengan special performance Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Duta Injil Big Choir. Multimedia dipersilakan.
kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali, ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30, ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah Tuhan yang layak diagungkan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak diagungkan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, oh hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Katakan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Yes. Sucilah Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan. Amin Jesus. Sucilah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Katakan Indonesia. Indonesia penuh. Doa berkat oleh Gembala Sidang Gereja Duta Injil Bapak Pendeta Dr. Iswara Natawijaya, dipersilahkan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, sucilah Tuhan. Sucilah, sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan Jesus. Mari angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang baik, yang dahsyat, dan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan, iman percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Allah telah berfirman melalui hamba-Nya, hendaknya anak-anaknya sungguh-sungguh merdeka, hidup dalam Yesus, dan dipimpin oleh Roh Allah. Pikirannya, perasaannya, hati nuraninya, semua dipimpin oleh Roh Allah. Itu akan memberikan kepastian. Kepastian itu adalah baik, bukan perasaan manusia. Pada hari ini, semua umatnya berdoa untuk bangsa Indonesia. Selayang pandang apa yang dilihat, kau merasakan banyak kekurangan. Hendaknya anak-anaknya semua berdoa dan menginjili turun ke ladang agar semua menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tak kalah anak-anaknya mengucapkan, aku percaya Yesus juru selamat.
kasih karunia Roh Allah akan ditaruh di dalam hati setiap anak-anaknya. Di situ anak-anaknya akan bangkit melakukan apa yang berkenan di hati Allah Bapa dan dilakukan di bumi Indonesia ini. Dibuat Indonesia ini semakin mulia karena anak-anaknya saling mengasihi sesama kasih, tidak ada gontok-gontokan dan tidak memiliki hati yang buruk. Koruptor itu semua dengan hati yang murni memberikan sesama, dan tak kalah anak-anaknya bersekutu dalam satu roh, melakukan buah-buah Roh Allah, buah Roh, Indonesia akan penuh damai sejahtera. Semua dibikin sukacita dan kemuliaan Yesus Kristus memenuhi seluruh Nusantara dan pojok-pojok. Dan kami sebagai bangsa yang dimuliakan di mata Tuhan dan diagungkan di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita melangkah dengan tujuan kita sungguh-sungguh merdeka, hidup di dalam Roh Allah, hidup dalam Yesus. Pegang teguhlah ini. Jangan pandang kanan dan pandang kiri. Mata hanya tertuju pada Yesus. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama saya katakan, Have a nice Sunday, Duta-Duta Injil. See you next week and God bless you. Merdeka. Haleluya. Di IBC, merdeka. Amin. Mari bersama nyatakan. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus tuh, penebus membebas kita.